Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa Yusalsmana dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, NPM 100102102180022. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Tinjauan Kaidah Fikih Darul Mafasid Muqaddamun al Jabil Masolih terhadap profesi manusia silver, studi kasus di sekitar Jalan Pasar Bandung. Akan ada beberapa topik pembahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang. Manusia perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan yang dinilai bermanfaat dalam Islam yaitu pekerjaan yang halal dan menimbulkan manfaat bagi manusia itu sendiri. Dalam Islam, manusia dalam bekerja tidak boleh membahayakan dirinya sendiri. Profesi manusia silver dinilai memiliki lebih banyak mafsadat daripada maslahatnya. Kaidah fikih Darul Mafasid Muqaddamun al Jabil Masolih mengatur mengenai menjauhi mafsadat diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Poin yang kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana teori kaidah fikih Darul Mafasid Muqaddamun al Jabil Masolih. Yang kedua, bagaimana praktik manusia silver di sekitar Jalan Pasar Bandung. Yang ketiga, bagaimana tinjauan kaidah fikih Darul Mafasid Muqaddamun al Jabil Masolih terhadap profesi manusia silver di sekitar Jalan Pasar Bandung. Poin pembahasan yang ketiga, saya akan membahas mengenai tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui teori tentang kaidah fikih Darul Mafasid Muqaddamun al Jabil Masolih. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui praktik manusia silver di sekitar Jalan Pasar Bandung. Yang ketiga, untuk mengetahui tinjauan kaidah fikih Darul Mafasid Muqaddamun al Jabil Masolih terhadap profesi manusia silver di sekitar Jalan Pasar Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, di mana metode penelitian kualitatif itu penjelasannya sebagai berikut. Dalam melakukan penelitian ini, saya sebagai peneliti juga menggunakan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang saya gunakan yaitu studi kasus. Yang dimaksud dengan studi kasus yaitu selanjutnya topik pembahasan yang akan saya jelaskan di sini mengenai teori dari kaidah fikih itu sendiri. Ada dua poin utama yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama mengenai kaidah fikih umum, lalu kaidah fikih Darul Mafasid Muqaddamun al Jabil Masolih. Kaidah fikih menurut Mustafa Al-Zarqa yaitu kaidah-kaidah yang bersifat general atau umum. Di dalam kaidah fikih umum terdapat beberapa turunan kaidah-kaidah fikih. Salah satunya yaitu kemudorotan harus dihilangkan. Dari kemudorotan harus dihilangkan terdapat turunan yaitu kaidah fikih Darul Mafasid Muqaddamun al Jabil Masolih. Kaidah fikih Darul Mafasid Muqaddamun al Jabil Masolih memiliki makna bahwa setiap manusia harus mendahulukan menjauhi mafsadat daripada meraih maslahat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan teori kaidah fikih Darul Mafasid Muqaddamun al Jabil Masolih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di dalam era COVID-19 ini, kaidah fikih Darul Mafasid Muqaddamun al Jabil Masolih sering diaplikasikan. Contohnya, pembatasan ibadah di masjid sebagai upaya social distancing dalam upaya pemberantasan COVID-19. Hubungan kaidah fikih Darul Mafasid Muqaddamun al Jabil Masolih dengan penerapan aturan tersebut bahwa setiap manusia di era COVID-19 ini kan nggak tahu ya bahwa manusia itu terpapar atau enggak kalau nggak dicek, atau kita belum tahu kita tuh sehat atau enggak. Daripada kita keluar rumah memaparkan virus kepada orang lain dan siapa tahu orang lain juga memaparkan virus kepada kita dan bakal menimbulkan mafsadat yang lebih banyak daripada maslahat, lebih baik setiap manusia diam saja di rumah dan beribadah di rumah untuk menghindari mafsadat yang ditimbulkan lebih besar. Poin pembahasan yang terakhir, saya akan membahas mengenai hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Fikih Darul Mafasid Muqaddamun al Jabil Masolih bisa dikaitkan dengan sesi prakteknya dari profesi manusia silver. Karena ketika praktiknya manusia silver melakukan hal-hal yang membahayakan bagi diri mereka sendiri. Nah, misalnya ketika praktiknya manusia silver melakukan pencampuran bahan untuk dibalurkan kepada seluruh badan mereka. Bahan tersebut terdiri dari cat sablon, terigu, dan minyak yang digabungkan di dalam satu wadah lalu dibalurkan ke tubuhnya. Dalam cat tersebut, ketika peneliti melakukan penelitian, cat tersebut berasal dari bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Setelah peneliti melakukan penelitian kepada dokter dan juga melakukan beberapa research bahwa apabila zat kimia tersebut terhirup atau digunakan terus-menerus di kulit, maka akan menimbulkan bahaya yang luar biasa fatalnya. Nah, bahaya tersebut diantaranya ada kanker kulit, ada mata merah, kelumpuhan, bahkan bisa menyebabkan kematian apabila dipakai terus-menerus. Narasumber juga mengemukakan bahwa ada kelebihan yang ditimbulkan dari profesi manusia silver, yaitu menambah relasi dan menambah pendapatan. Setelah dilakukan penimbangan, kekurangan dan kelebihan manusia silver sangat jomplang. Dan narasumber juga mengaku bahwa memang lebih banyak mafsadatnya melakukan pekerjaan ini dibanding maslahatnya. Mafsadat yang ditimbulkan dari segi kesehatan yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa akan menimbulkan beberapa penyakit yang akan menyebabkan kematian. Dari segi ekonomi juga, narasumber mengemukakan bahwa kerugian tersebut disebabkan bahwa mereka harus membeli dulu bahan-bahan untuk membuat dirinya menjadi silver. Pembelian bahan tersebut, uangnya tidak tergantikan oleh
penghasilan yang mereka dapat sehari-hari. Maka dari itu, kelebihan dan kekurangannya sangat-sangat jomplang yang menyebabkan bahwa teori kaidah fikih Darul Mafasid Muqaddamun Al-Jalbi Masolih ini tidak sesuai dengan profesi manusia silver. Maka profesi manusia silver ini tidak direkomendasikan untuk dilakukan karena lebih banyak mafsadat daripada maslahatnya. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.